Ada buaya-buaya darat yang bersuara. Gimana suaranya buaya darat biasanya? Assalamualaikum Ukti, kan gitu ya, itu buaya darat ya. Nah sih pelecehan yang sering terjadi di kalangan kita ini, sampai nggak pada kekerasan seksual? Sampai. Bahkan itu terjadi di lingkungan UTM kita tercinta, dengan pemaksaan atau mungkin dengan imbalan atau mungkin memang dengan ranah relasi kuasa. Karena kami di Satgas itu punya 3 sanksi. Yang pertama sanksi ringan, sanksi sedang, dan juga sanksi berat. Yang paling berat apa? Bisa di DO dari UTM. Pernah enggak men-DO? Pernah. Sudah pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, Selamat datang di Serasi Senin Inspirasi Duta. Bersama kami dengan saya Duta Adistia dan rekan saya Duta Habibi. Kalau boleh tahu nih Kak, pada siang hari ini mau ngebahas materi tentang apa nih Kak? Hari ini kita mau ngebahas tentang kekerasan seksual. Wah, sangat menarik sekali pembahasan pada siang hari ini. Untuk cara menanggapi kekerasan seksual itu seperti apa Kak? Boleh tahu? Untuk lebih lanjut lagi nih, kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu dosen dari Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan anggota Satgas Sahabat Tronojoyo. Dari Ibu boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Duta siapa tadi? Adistia. Adistia dengan Duta Habibi ya. Iya. Oke, saya Siti Mutiatun dari dosen Fakultas Ilmu Pendidikan, tepatnya dari Prodi PBSI. Kebetulan saya di sini sebagai tim atau anggota Satgas Sahabat Tronojoyo yang ada di kampus kita tercinta ya. Iya. Langsung saja, Ibu sebagai anggota Satgas Sahabat Tronojoyo bisa bercerita dan berbagi pengalaman nih kepada kita Sobat Pendidikan tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar. Oke, terima kasih. Baik, saya akan bercerita sedikit sebelumnya ya, sahabat dari Sahabat Tronojoyo. Di sini kalau mungkin teman-teman duta atau mungkin dari Sahabat Pendidikan ya, dari Sahabat Pendidikan di sini pernah mendengar di sini ada Sahabat Tronojoyo. Kebetulan kami memang dari lembaga kementerian langsung ya, yang memang diletakkan di kampus. Kebetulan kami punya kantor, ini di lantai 6 tepatnya. Nanti Sahabat Pendidikan mungkin bisa berkunjung ke sana untuk bersuara atau apalah untuk ke lantai 6 itu untuk sharing dan sebagainya silakan bisa dilakukan di lantai 6. Itu sekret kami dari Sahabat Tronojoyo. Nah, kebetulan Sahabat Tronojoyo ini sebenarnya menaungi dalam 3 permen. Yang pertama itu tentang pelecehan dan kekerasan seksual, yang kedua itu tentang transparansi nilai, dan yang ketiga itu tentang diskriminasi. Sebenarnya ada 3 itu. Hanya saja ini kan maraknya ya, kita berbicara maraknya itu pada kekerasan seksualnya ya. Kalau mungkin transparansi nilai itu mungkin sudah diselesaikan dengan dosen-dosen sendiri di ranah prodi ataupun fakultasnya, begitu ya Mbak ya. Nah, kalau yang mungkin dari diskriminasi ini juga bisa diselesaikan secara yang tanpa kita bilangnya tanpa meluas kemana-mana begitu. Nah, namun yang kekerasan seksual ini, kalau saya berbicaranya kekerasan seksual, wah ini rasanya kok mengagetkan sekali begitu ya kalau kekerasan. Nah, mungkin ini saya akan berbicara pada cabangnya saja, karena di sini kan saya sebagai tim penanganan dan pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual. Jadi mungkin lebih pada pelecehan saja ya. Ini adalah bagian dari kekerasan. Mungkin kesannya begini, wah kekerasan seksual dengan pelecehan seksual sama enggak sih? Sebenarnya begitu ya. Sekilas terlihat dan terdengar sama, hanya saja nanti ada perbedaannya. Jika di kekerasan seksual itu rasanya meskipun ini akan terjadi ya, bukan tidak mungkin terjadi, ini tetap akan terjadi atau mungkin bahkan sangat besar kemungkinannya terjadi, tapi yang lebih besar itu adalah pelecehannya yang sering terjadi di sini. Kalau kekerasannya itu karena nanti sudah menyangkut pada ranah seksualitas begitu ya. Kalau di pelecehan itu banyak sekali nantinya. Nah, di sini
Kasusnya banyak nggak? Terjadi nggak? Banyak sekali kasusnya. Bahkan setiap fakultas di UTM ini sudah ada kasusnya. Setiap fakultas ini sudah ada kasusnya. Mungkin dari FKIS karena keislaman nggak ada ya Bu ya? Banyak kasusnya. Gitu ya. Jadi semua fakultas sudah merasakan kasusnya. Bahkan ada ndak yang atasan kita itu kategorinya tendik ataupun dosen, ada ndak yang terlibat? Ada. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pelecehan seksual, ini bisa terjadi pada siapa saja. Bahkan tidak hanya korbannya perempuan. Laki-laki pun juga bisa menjadi korban dalam pelecehan ini. Nah, di sini pelecehannya seperti apa? Sebenarnya pelecehan itu banyak sekali loh. Sering terjadi bahkan kita nggak sadar dengan pelecehan itu, gitu ya. Contohnya, kalau mungkin teman-teman atau sahabat pendidikan di sini ya sering punya grup kelas atau mungkin grup mata kuliah yang mungkin grup mata kuliahnya tidak disertai dosen begitu ya, karena biasanya grup kan ada dua ya Mbak ya Mas ya, satunya Pak yang ada dosennya, satunya yang nggak ada dosennya. Giliran yang ada dosennya kan bilang kalau ada tugas siap Pak, siap yang nggak ada dosennya tugas gitu ya. Ini yang terjadi. Nah biasanya di grup yang nggak ada dosennya ini yang sering terjadi pelecehan, biasanya seperti itu. Contohnya seperti apa? Pernah enggak teman-teman itu melihat ada stiker mungkin dari wajah temannya sendiri? Itu sering terjadi Bu. Tidak izin kemudian dibentuklah yang sedang hahihi gitu ya. Itu termasuk dalam ranah pelecehan sebenarnya. Jika teman yang mempunyai wajah ini tidak mau atau tidak rela wajahnya digunakan di situ, ini adalah pelecehan. Simpel sekali ya sebenarnya ya, hanya menggunakan padahal kita hanya hahihi begitu ya. Itu juga termasuk pada ranah pelecehan, banyak sekali. Mungkin kalau kemarin dikaitkan dengan yang sekarang sedang marak bahasanya itu catcalling. Catcalling ya. Kalau sekarang kan yang sedang ngetren itu catcalling. Sebenarnya kalau dari dulu itu sudah ada sekali, cuman dia nggak masuk ranah pelecehan, bahkan bukan nggak masuk ranah pelecehan, bahkan kami nggak punya istilah itu gitu ya pada zaman itu. Contohnya ada buaya darat yang bersuara, gimana suaranya buaya darat biasanya? Assalamualaikum ukti kan gitu ya, gitu buaya darat ya. Jadi di sini ini sebenarnya adalah pelecehan. Hanya saja kita nggak sadar kadang ya kalau sedang dilecehkan. Namun pelecehan ini nanti akan dikatakan pelecehan jika ada dampaknya. Ketika teman-teman atau sahabat pendidikan sedang berpacaran, sentuhan, gandengan, ini kan sentuhan ya, sebenarnya pelecehan nggak sih? Pelecehan harusnya pelecehan. Hanya saja yang dipegang kan biasa-biasa saja, nggak ada dampak kemudian saya trauma dipegang pacar saya gitu ya. Berarti ini kan tidak terjadi pelecehan jadinya, gitu ya. Ini untuk hubungan-hubungan yang seperti itu ini terjadi gitu loh. Sedang kita bergurau begitu ya, tiba-tiba kita mukul antara teman, ini sebenarnya pelecehan gitu ya. Bahkan ini sudah bersentuhan dengan fisik, hanya saja karena kita menganggapnya guyon biasa saja, tidak ada dampak apapun di situ, maka tidak ada kejengkelan, tidak ada unsur paksaan dan sebagainya, maka di sini dianggaplah itu bukan pelecehan gitu. Sebenarnya hal yang seperti ini yang harus kita jaga sebenarnya ya gitu. Cowok dicolek ya katanya gitu, hai kamu katanya gitu ya. Terus yang cowok karena yang cowok ya katanya kita tidak bisa memungkiri bahwasannya laki-laki punya nafsu yang lebih besar begitu ya daripada perempuan. Terus bilangnya kalau kita bahasanya begini, colek lagi dong katanya gitu ya. Ini bukan pelecehan namanya gitu ya. Ini pelecehan. Saya seneng-seneng aja dicolek, apalagi yang nyolek, wah Mbak Duta nih yang nyolek, luar biasa sekali gitu ya. Ini jadinya pelecehannya ambiar, nggak ada sudah gitu. Ketika kita menjadi korban pelecehan kemudian dicolek saja, atau mungkin nyentuh sedikit yang tanpa nggak sengaja pun saya jengkel begitu ya, maka ini adalah pelecehan begitu. Itu yang pelecehan yang sering terjadi di sini. Sampai di mana sih pelecehan yang sering terjadi di kalangan kita ini? Sampai nggak pada kekerasan seksual? Sampai. Bahkan itu terjadi di lingkungan UTM kita tercinta dengan pemaksaan atau mungkin dengan imbalan atau mungkin memang dengan ranah relasi kuasa. Nah ini yang sering terjadi, relasi kuasa ya, relasi kuasa.
tidak hanya menyebut pada dosen begitu ya. Kemudian mungkin kita sedang berorganisasi. Ada senior yang memang dia itu, wah ini kan jabatannya sudah ini. Saya harus menuruti, saya sekretarisnya begitu ya. Nah ini bisa terjadi. Ayo makan. Kita bahas secara ini. Nah, kita bahas proker dan sebagainya. Ini terjadi relasi kuasa biasanya ya. Karena saya punya kuasa sebagai senior, saya punya relasi kuasa sebagai ketua nih, saya di sini, maka saya bebas mengajak siapa saja untuk keluar ngopi, untuk bahas proker dengan alasan bahas proker ya. Bahas proker dan alasan yang lain-lainnya. Ini sering terjadi sekali. Kok bisa terjadi sih? Apa karena perempuan itu berpakaian ketat gitu ya? Atau mungkin tidak berhijab gitu ya, tidak berhijab, bisa nggak terjadi karena itu? Sebenarnya bisa-bisa saja begitu ya, bisa-bisa saja. Namun kalau tanggapan kita, boleh nggak perempuan pakai baju ketat? Ya boleh-boleh saja. Badan mereka sendiri, tubuh mereka sendiri, pakaian-pakaian mereka sendiri, belinya juga beli sendiri gitu ya. Boleh nggak? Boleh, silakan gitu ya. Namun kalau saya sebagai orang pendidikan ya, karena kebetulan kalau saya di tim Satgas itu saya memilih pada ranah pencegahan. Karena mungkin kalau dari pendidikan itu memang tepatnya pada ranah pencegahan ya, ranah pencegahan bukan pada ranah yang penanganan. Kalau penanganan itu orang pendidikan seperti saya biasanya banyak nggak teganya. Ya banyak nggak teganya. Jadi saya memang memilih pada ranah pencegahan meskipun dalam suatu saat adanya banyak kasus sehingga kami harus dibagi tim dan memang kami harus terjun semuanya dalam tim-tim penanganan kasus itu gitu. Nah di sini penanganannya, mohon maaf, pencegahannya bagaimana? Orang pendidikan itu kan terkenal dengan berkarakter ya. Karakter itu punya ciri sendiri untuk orang-orang pendidikan. Jadi yang dikaitkan dengan pakaian ketat tadi begitu ya, pakaian ketat. Karakter kita bagaimana? Bagaimana sih kita membangun karakter kita begitu ya? Oh, kita tidak gampang percaya dengan orang lain, apalagi perempuan-perempuan ya yang seringnya baper begitu ya. Yang seringnya baper atau mungkin yang kalau dipuji tuh perempuan biasanya jadinya jadinya ngawang sekali gitu ya, jadinya terbang salting di telepon, selamat sore, sudah makan belum, ini rasanya kok sudah, yang aduh ini aku diperhatikan. Ini perempuan ya, perempuan gitu. Bukan saya menjelekkan perempuan, tidak, tapi memang itu kodrat perempuan yang ada, hanya saja bagaimana kita mengolahnya itu dengan kita berkarakter. Berarti gini ya Ibu, misal ada laki-laki lagi sedang nongkrong kan Ibu, terus melihat perempuan berpakaian yang ketat atau tidak menutup aurat gitu Ibu, terus yang laki-laki itu ngobrol dan melihat itu terus digosipin gitu Ibu, itu pakaiannya kayak gitu. Nah itu kalau semisal didengar sama yang perempuan terus merasa tersinggung, kalau dilaporkan yang salah itu yang mana Ibu, kalau boleh tahu? Ini karena tetap ranah pelecehan. Makanya tadi ada tekanan ya, ada tekanan, ada dampak pada korban. Ya, ada dampak. Dampaknya Pak, saya jengkel. Segitu ya. Saya jengkel dan saya sakit hati untuk perempuan dijadikan hal yang gosip gitu ya, dijadikan gosip, dijadikan objek begitu ya. Saya sakit hati, maka di situ tetap ranah pelecehan seksual. Gitu. Namun untuk pelaporan ini teman-teman harus paham ya, ketika kita mendapatkan pelecehan gitu ya, mendapatkan pelecehan kemudian kita bersuara melapor, maka semuanya harus disertai dengan buktinya gitu ya. Jadi ada buktinya bahwasanya dilecehkan gitu ya. Kalau tidak ada bukti kami juga tidak bisa memproses. Kalau dalam Satgas Trunojoyo kami hanya bisa mungkin menangani dengan apa ya, kita bilangnya dampak korbannya. Mungkin kan karena korban ini biasanya dampaknya macam-macam ya. Kalau korban itu bahkan ada yang mengalami trauma, nangis dan sebagainya. Makanya kami juga punya tim dari psikolog itu 2. Jadi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya itu kebetulan dari prodi psikologi itu ada 2 yang memang ini bukan yang abal-abal, dia sudah psikolog tingkatnya nasional gitu ya, sudah kemana-mana gitu. Kami punya di situ memang yang khusus menangani korban yang dampak dari kekerasan atau pelecehan seksual ini yang menyangkut pada psikologinya gitu. Jadi kalau dari sahabat Trunojoyo mengalami pelecehan seksual meskipun tidak ada bukti nih Bu, tapi kayak takut gak ada bukti nanti tidak diproses, tapi berarti tetap bisa untuk bercerita kepada Satgas Trunojoyo. Boleh, nah, tetap harus bisa datang gitu ya. Jika memang bisa disampaikan sendiri, silakan disampaikan sendiri untuk buka suara sendiri, buka suara sendiri di sana. Nanti kalau memang dampaknya ini pada ranah psikologi, kami tetap akan menangani itu begitu ya.
meskipun kami tidak memproses dalam hukum gitu ya, karena kalau ada bukti baru diproses dalam hukum ya, karena di hukum itu punya undang-undang tersendiri bagaimana sampai pada tahap asesmen dan sebagainya. Sampai tahap kami sebenarnya tidak punya hukuman gitu ya, tidak punya hukuman atau sanksi, kami hanya bisa merekomendasi sanksi. Di Sahabat Trunojoyo itu hanya bisa merekomendasi sanksi. Nanti yang memberi sanksi siapa? Yang memberi hukuman pastinya siapa? Dari rektor. Rektor. Jadi kami di bawah naungan Univ langsung gitu. Jadi kalau kami hanya merekom ya, merekom itu juga kami diskusikan dengan korban. Rekom itu kira-kira sanksi yang pantas yang kamu inginkan seperti apa? Anak ini harus bagaimana? Itu nanti direkom di situ, kami hubungkan dengan kesaksian dari para saksi begitu ya. Kemudian nanti yang terakhir baru kami melayangkan rekom itu melalui berita acara. Setelah itu baru masuk ke rektor. Setelah dari rektor itu rektor memutuskan baru sanksi itu keluar. Kalau rektor tidak setuju ya tetap tidak bisa rekomendasi sanksi, mungkin akan dibicarakan lebih lanjut. Oh iya Ibu, semisal kan ada yang kena korban gitu Ibu, terus cara melaporkan diancam sama yang pelaku itu, kayak kalau dilaporkan saya ancam kamu seperti ini, itu bagaimana cara Satgas untuk mengetahui hal seperti itu? Sedangkan si korban itu pengen cerita tapi takut gitu. Oke, terima kasih. Begini ya teman-teman ya. Kalau di Satgas itu kami juga bukan dukun ya sih, yang tahu segalanya, begitu tahu ilmu A kalau nggak diceritakan ya nggak tahu gitu ya, nggak tahu. Jadi selama makanya teman-teman di sini punya layanan untuk buka suara begitu ya, buka suara kami yang akan melayani buka suara tersebut begitu ya. Jadi kami tetap tidak akan tahu kalau tidak ada yang melapor begitu. Jadi kalau ada intimidasi begitu, intimidasi dari pelaku begitu, kalau ini nanti tidak berani cerita di Satgas karena takut mungkin ya, boleh cerita ke temannya. Temannya ini nanti yang akan menyampaikan di Satgas, gitu ya. Kan yang diintimidasi nanti korbannya biasanya ya. Ini nanti pasti akan kita bilangnya terselesaikan. Insya Allah akan terselesaikan di Satgas itu nanti. Semakin ada intimidasi dari pelaku, maka nanti hukumannya juga akan semakin berat. Gitu. Jadi untuk pelaku itu semakin ada intimidasi, selama dia punya bukti untuk sudah diintimidasi melalui chat, melalui apa, itu harus ada buktinya begitu. Nanti akan semakin memperberat sanksi dari itu. Karena kami di Satgas itu punya 3 sanksi. Yang pertama sanksi ringan, sanksi sedang, dan juga sanksi berat. Gitu. Yang paling berat apa? Bisa di DO dari UTM. Pernah enggak mendiu? Pernah. Sudah pernah. Sudah ada kasus yang memang mendiu mahasiswa. Gitu. Kalau dari tersangkanya mungkin kayak bukan dari mahasiswa Universitas Trunojoyo sendiri Bu, itu untuk hukuman beratnya kayak seperti apa? Atau mungkin pernah ada permasalahan seperti itu? Pernah. Juga pernah ada. Kami menangani intinya yang berhubungan dengan UTM ya. Kalau mungkin korban dari UTM, pelaku dari luar, ini kami rekomnya ke perusahaan ya. Jadi rekomnya kami ke perusahaannya. Contohnya anak magang biasanya ya, anak magang itu diperlakukan yang tidak oleh atasan dan sebagainya. Itu juga bisa. Kemarin juga sempat kami pernah menangani hal-hal yang seperti itu. Bahkan banyak juga yang menangani seperti itu. Dosen dengan mahasiswa bimbingan biasanya ya, terjadinya saat bimbingan skripsi, bimbingan ayo kita bimbingan di kafe berdua, ini nanti bisa jadi ke ranah itu gitu. Nanti kalau yang atasan ya kan tetap harus di UTM, kalau ranah UTM tetap dari rektor ya, kalau yang ini dari perusahaannya, tapi rekomendasinya tetap dari sini gitu. Jadi ada tuntutan begitu. Mungkin langsung ini aja ya Bu, dari sahabat pendidikan nanya lewat Instagram. itu ini dari sahabat Dani, yaitu pertanyaannya, mohon izin, seberapa jauh kekerasan seksual yang telah terjadi di sekitar kita? Oke, tadi sebenarnya sudah dikutip sebenarnya sedikit ya, nggak apa-apa. Sahabat Dani, ini kalau saya bilangnya jauh sekali. Apalagi saya sebagai orang pendidikan ya, saya bilangnya jauh sekali. Karena kalau saya bilangnya dari pencegahan, kemudian terjadi banyak sekali, maka disitulah saya bilang jauh sekali. Banyak sekali terjadi di kita, mulai dari pelecehan ringan sampai pelecehan berat itu sudah ada.
di kita. Sampai mungkin pada yang namanya kekerasan seksualnya itu sudah ada di UTM kita tercinta ini gitu. Mungkin ya kok bisa ketahuan ya sekarang kok banyak yang ini, mungkin sekarang karena adanya lembaga yang memang melindungi begitu ya. Kami siap untuk melindungi korban-korban tersebut, maka mereka berani mengungkap suara. Kalau dulu kan kok nggak ada, dulunya kok nggak ada ya, karena tidak ada yang menangani begitu ya, tidak ada menangani, maka di situ oke lah berjalan begitu saja begitu mungkin ya. Jadi sangat jauh sekali sudah di UTM kita ini, bahkan seperti yang saya bilang tadi, setiap fakultas sudah mengalami, entah itu diselesaikan dalam versi damai di fakultas sendiri atau yang sudah masuk pada ranah hukum gitu. Untuk yang selanjutnya nih dari akun Instagram entah kurang pahit, ini dari Duta Adis ya. Pertanyaannya, apakah ada cara untuk menghindari ajakan atau paksaan hubungan dari orang terdekat atau pacar? Ya, ini sering terjadi sepertinya Bu. Susah ya kalau orang terdekat atau pacar ya, karena awalnya kalau kita bilangnya suka sama suka begitu ya kita bilangnya. Makanya kalau mau menghindari ya gimana ya kita bilangnya, kalau saya berbicara dari versi saya ya teman-teman ya, berbicara dari versi saya, kalau sebenarnya pacaran boleh nggak sih? Ya boleh-boleh aja sebenarnya, meskipun saya tidak berbicara versi Islamnya ya, saya tidak berbicara versi Islam karena saya dari orang pendidikan, ini saya berbicara secara umum dan memang pacaran ya boleh gitu ya, teman dekat boleh gitu ya, tapi paling tidak itu kan kalau kita ini ya komitmen dengan diri sendiri gitu ya, komitmen dengan diri sendiri. Nah komitmen dengan diri sendiri itu bagaimana? Kita jaga diri lah katanya gitu, jaga diri. Siapa sih yang mau menjaga diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu ya? Kita percayakan sama pacar kita? Nggak bakal. Sudahlah saya mau tanggung jawab dengan apapun, nggak bisa. Pacar itu versinya sementara, meskipun banyak yang mungkin sampai lanjut sampai pernikahan dan sebagainya. Kalau saya bilangnya saya tidak percaya. Maka tadi ada unsur karakter yang saya highlight ya tadi ya, jangan gampang percaya kan gitu ya, jangan gampang percaya. Ini maksudnya bagaimana, termasuk pada pacar kita sendiri begitu. Jadi pacar kita makan bolehlah diajak makan, tapi paling enggak kalau pegang-pegang janganlah gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin yang harus dihindari. Gimana caranya? Ini versinya macam-macam begitu ya. Kalau pacar sendiri versinya macam-macam. Kalau kita bilang saya nggak tahu pacar Anda yang mana, yang seperti apa begitu ya. Yang tahu kan pacarnya sendiri begitu ya, pacarnya sendiri. Kalau pacar saya ini kalau ditolak nih biasanya emosi ya sudah ditinggal aja kan gitu kan ya. Gampang aja kalau saya bicara dari seperti ini, ya sudah tinggal aja gitu ya. Carinya kan kalau kita bilangnya kita berdoa ya, kita pasangan yang soleh atau soleha kan begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah nggak soleh ya ngapain pacaran, ya ditinggal aja gitu ya. Jadi kalau kita menjaga diri gitu ya, menjaga diri dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita kenal begitu ya. Meskipun ya kalau secara umum kita boleh kenal dengan siapa saja, tapi kita ya harus menjaga diri tadi itu, sehingga kita melihat siapa yang sedang saya hadapi, siapa yang sedang saya dekati, atau bahkan yang mendekati saya. Itu kan harus kita selektif sekali gitu ya dalam menjaga diri. Nah maka dari itu kelihatan sekali kalau memang sudah ranahnya ke arah negatif begitu ya, ya sudah kita harus ya berani-beranian ninggal gitu ya, ninggal gitu. Jadi bukan saya untuk ini ya, sahabat pendidikan mungkin nantinya akan Bu Muti kok suruh putusin nanti Bu Muti yang kena, biasa sekali. Nah yang tahu pacar kalian itu kalian sendiri, bagaimana kalian menolaknya. Secara saya nggak bisa nih kalau berhubungan yang harus bersentuhan begitu ya, harus ini dipaksa, saya nggak mau dipaksa gitu ya. Ini aja dulu, kita kan kalau kenal ya saling kenal, sebelumnya saling bercerita kan, otomatis kita tahu lah pasangan kita itu versinya yang seperti apa, tipenya yang seperti apa harus ditolak dengan kasar ataupun harus ditolak dengan halus gitu kan. Saya biasanya alasan nih mengerjakan tugas karena pacar saya itu akademis sekali. Kalau saya bilang tugas itu sudah selesai gitu kan, kita tolaknya dengan akademis gitu. Bagaimana pokoknya kita sendiri yang menjaga diri kita, baik laki-laki ataupun perempuan gitu. Karena ya seperti yang saya bilang, itu bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Ini Bu, terkadang sering ya di tempat tongkrongan atau lagi ngafe gitu Bu, seorang cowok cewek entah itu udah pacaran atau enggak, nah itu
saling berpegangan tangan kan Ibu. Terus sebagai apa intinya yang ngelihat itu melaporkan kalau itu pelecehan seksual itu apakah akan diproses Ibu yang Tidak berpegang? Tidak akan. Karena apa? Tidak ada korban di situ. Iya, maksudnya. karena Oh, sama-sama mau itu. Jadi kan begini ya, seperti yang saya highlight tadi, kalau kita pelecehan bilangnya pelecehan, maka di situ ada korban dan pelaku begitu ya. Kalau mereka sama-sama menikmati begitu ya, sama-sama sudah saling nggak ada yang melaporkan, saya ya nyaman-nyaman saja begitu ya. Nggak bisa orang lain yang melaporkan. Yang melaporkan itu orang yang memang terkena dampaknya begitu ya. Saya ini dampaknya begini terhadap saya gitu ya, saya nggak suka, saya menjadi risih dan sebagainya, itu yang memang harus di ini. Kalau orang lain yang melaporkan, di situ ada anak pacaran itu pegang-pegangan, ciuman, nggak bisa kita melaporkan begitu ya, kecuali mungkin laporannya pada orang yang punya kafe begitu ya. Kok risih sekali di sini, akhirnya mungkin yang punya kafe, tapi yang punya kafe biasanya kan ya mikirnya pada ranah ekonomi ya. Jadi ya boleh-boleh saja, ini kafenya kafe umum kok kan gitu ya. Untuk yang selanjutnya dari Duta Andini, bagaimana upaya PPKS untuk korban kekerasan seksual yang tidak mampu bersuara atau melapor, yang untuk takut untuk melapor itu Bu? Ya, ini sebenarnya belum ada solusi ya untuk yang takut melapor. Kita juga nggak bisa memaksa, ayo lapor, memaksa ya, ayo silakan. Tetapi di PPKS ini sudah setiap kegiatan, insya Allah setiap lembaga ataupun bahkan setiap apa ini ya, seperti kegiatan-kegiatan BKK Maba, kegiatan duta, bahkan di Potra-Potre itu kami sudah masuk untuk mensosialisasikan. Karena biasanya yang sering terjadi itu memang pada ranah-ranah yang lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi begitu ya, termasuk pada ranah PKKMB, biasanya PKKMB atau mungkin kalau di pendidikan itu poster ya, poster. Nah, itu kami sudah masuk. Jadi setiap fakultas itu sudah berusaha mengundang begitu ya, mengundang dan mengirim surat permintaan materi atau bahkan sosialisasi dari Satgas. Dan kami mengupayakannya sosialisasi ini memang menyasar pada pemikiran-pemikiran begitu ya, pemikiran-pemikiran yang mungkin akan terjadi nanti setelah mereka ada di UTM ini begitu ya. Kan usia paling dini begitu ya, usia paling dini itu kan pada usia maba ini ya, yang mungkin mereka nggak paham harus kemana. Kan biasanya relasi kuasa itu berpengaruh ya kalau di ranah maba itu ya, ada LO katanya gitu, LO-nya aduh diantar makan di sana loh, makannya enak, relasi kuasa ya yang terjadi. Makanya kami di sini memang mengupayakan dari PPKS itu untuk setiap lembaga ataupun setiap kegiatan itu hadir di dalamnya itu sosialisasi PPKS itu. Termasuk kami juga tidak menyasar yang di UTM, kami juga mengadakan sosialisasi seperti yang bullying juga ya, masuk dalam ranah kami. Itu kami sudah berapa ratus, kemarin sudah ratusan sekolah yang kami sasar selama berdirinya kami di UTM ini. Kami sudah menyasar ratusan sekolah untuk anti bullying, anti pelecehan dan kekerasan seksual. Itu mungkin yang menjadi upaya kami, begitu ya, upaya kami. Sehingga apa? Dengan adanya sosialisasi ini akan membuat hati para yang nggak berani bersuara, begitu ya, yang nggak berani bersuara ini akan bisa, oh saya terlindungi, jadi saya bisa dong bersuara, saya bisa dong datang di ini, bisa mengadu, karena kami juga punya link ini ya, tautan untuk pelaporan itu sendiri, tanpa harus datang pun kami juga bisa memproses. Yang penting memang di sana jelas itu pelecehan dan itu ranah kami. Gitu. Ada terkadang teman-teman itu melaporkan tapi ini kasusnya bukan pelecehan, ini bukan ranah kami, jadi kami tidak memproses jika itu bukan ranah kami dalam pelecehan dan kekerasan seksual. Gitu. Ini Ibu, mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda terhadap kekerasan seksual. Oke. Pesan ya, kalau pesannya banyak sebenarnya, apalagi saya dari orang pendidikan ya, pesannya banyak sekali, termasuk mungkin kalau mahasiswa dari PBSI atau mungkin mahasiswa yang satu organisasi dengan saya, begitu ya, banyak sekali karena saya kebetulan ada di bawah bidang kemahasiswaan ya, kebetulan di UKM ya saya ya. Jadi kebetulan di UKM, jadi anak-anak saya itu kalau saya bilangnya sudah saya godok, untuk anak-anak saya pribadi itu sudah saya godok, termasuk di
PBSI, kalau PBSI itu mulai kontrak perkuliahan itu awal semester 1, karena kebetulan saya harus ngajar di semester 1 dulu ya, sebelum di semester lanjutan, karena kebetulan di MKU Bahasa Inggris ya. Jadi di situ saya memang godok mereka bagaimana sih pembentukan karakter yang sebenarnya gitu ya. Pembentukan karakter sehingga mereka tidak baperan, mereka tidak nyaman dengan ajakan-ajakan, tidak biasa berbohong. Itu sudah saya ini termasuk bohong itu ya, bohong ini yang akan membawa nanti ke ranah yang lebih jauh gitu. Karena bohong itu nggak harus kita membohongi, ini saya besok mau ke kampus nih, padahal enggak gitu ya. Bukan sekedar ranah itu. Mungkin kalau dari saya ini dalam sekali bohong bagi saya ya, termasuk teman-teman yang ranah chat ya, ranah chat ini yang saya bawa setiap hari, saya bawa ini ranah chat yang biasa menyembunyikan centang biru, yang biasa menyembunyikan lasin. Ini yang akan membawa kita ke ranah-ranah itu. Karena apa? Ketika kita biasa berbohong gitu ya, bohong kecil itu, maka itu yang akan kalau dia luka gitu ya, dia akan melebar begitu. Ini bohong kecil sekali. Termasuk lasin. Lasin ini kan yang dibohongi ini salah satunya adalah orang tua kalian yang di rumah gitu ya. Lasin ini ketika kalian keluar sampai jam 12 malam, kemudian di situ nggak terrecord gitu ya, nggak terrecord atau nggak terekam bahwasannya kalian keluar jam 12 malam, orang tua kalian yang di rumah percaya aja kalian sudah tidur dan sebagainya begitu ya. Nah ini bisa jadi yang akan membawa kalian ke ranah-ranah itu. Sementara orang tua kalian yang mengontrol dari rumah pada ranah jam 9, jam 10 malam harus pulang gitu ya. Ini agar tidak terjadi sesuatu di sana ya, tidak terjadi sesuatu sehingga pelecehan-pelecehan itu tidak akan terjadi. Nanti kan begini ya, kaget begitu ya, kaget. Kok terjadinya pelecehan kapan? Jam 1 dini hari, pukul 1 dini hari. Aduh, pelecehan kok anak saya bisa, padahal jam 9 itu biasanya saya sudah tidur anak saya. Ya kan begitu. Kalau di WA pukul 10 ya, mohon maaf Bu, semalam saya sudah tidur kan gitu ya biasanya ya. Nah, ini yang akan terjadi seperti ini. Ini membuka kesempatan sekali begitu ya. Kesempatannya luar biasa sekali. Ketika teman-teman baper, ketika teman-teman biasa senang dengan perhatian orang lain begitu ya, saya merasa diperhatikan, sementara teman-teman saya nggak memperhatikan. Ini ada salah satu cowok yang memperhatikan, ini rasanya kok saya sudah yang berbunga-bunga. Nah ini yang seperti ini yang membuka kesempatan untuk pelecehan. Maka dari itu jangan mudah percaya ya teman-teman ya, jangan mudah percaya dengan imbalan-imbalan apapun begitu ya, imbalan-imbalan apapun atau ajakan-ajakan yang mungkin memang saya nggak biasa nih, ini kok biasanya yang ngajak hanya sampai mawar, ini kok ngajaknya sampai gacoan. Wah, ini sudah luar biasa sekali begitu ya. Maka di sini jangan gampang percaya, terutama pada perempuan, karena memang meskipun di sini terjadinya tidak hanya pada perempuan, kasus besarnya sekitar 50% lebihnya itu pada perempuan. Karena perempuan itu katanya tempat kita bilangnya tempat salah dan dosa gitu ya. Jadi di situ, makanya dari situ kita harus jaga diri gitu ya, terutama jaga diri baik-baik. Bagaimana sih cara jaga dirinya? Harus berkarakter, harus berkomitmen dengan diri sendiri. Saya harus bagaimana sehingga ini kalau memang nanti akan terjadi begitu ya, ini sudah takdir terjadi begitu ya. Kita bicara tentang takdir, nggak ada yang bisa mengalahi takdir ya teman-teman ya. Maka di sini ini terjadi padahal saya sudah berpakaian gamis, mungkin seperti itu ya, sudah menutupi dada, kok kemudian masih disiulin dengan yang buaya darat muslim itu, assalamualaikum Unti, yang begitu ya. Maka di situ itu memang tetap akan terjadi, begitu tetap akan terjadi. Namun setidaknya itu mengurangi begitu ya. Ketika kita berpakaian ketat, mungkin bukan assalamualaikum Unti yang keluar ya, tapi sweet gitu ya. Jadi yang keluarnya beda gitu, mulutnya beda. Buaya daratnya kalau kita pakai gamis nanti jadinya muslim gitu lah. Muslim. Nah, itu yang mungkin harus dihindari. Jadi yang pertama memang harus jaga diri. Nggak ada yang bisa menjaga diri kita sebaik diri kita sendiri. Gitu. Jadi kekerasan itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, yang bisa menutup kesempatannya hanya kita sendiri sebenarnya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Semoga pada pembahasan kita siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Duta Adistia dan rekan saya Duta Habibi bersama Ibu Siti Mutiatun SPDI MPD pamit undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.
Duta Fakultas Ilmu Pendidikan berkarakter, unggul, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.